Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Rabu 18 Juni 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Tentu beragam informasi terupdate akan kami sajikan untuk Anda dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini informasi dari Kabupaten Bulukumba di mana menyoal warga Bulukumba yang tewas usai memancing. Dan untuk mendengar informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Samba dari Kabupaten Bulukumba untuk melaporkan lebih lengkap. Selamat sore rekan Samba. Di redaksi Tribun Timur dan selamat sore redaksi Tribun dimanapun Anda berada. Dapat disampaikan juga diinformasikan lebih lengkap sebenarnya secara kronologis bagaimana kemudian seorang warga Bulukumba ini tewas usai memancing. Ya, ini salah seorang warga BTN 2 di Kecamatan Ujung Buluk, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, bernama Paharudin Beta dengan umur 45 tahun. Warga tersebut awalnya sedang melakukan aktivitas memancing di Laut Bulukumba, tepatnya di sekitar Pantai Merpati bagian luar, dan pada hari Minggu pagi lalu. Dan setelah mereka melakukan pemancingan di daerah itu di Laut Bulukumba, kemudian hingga sore hari dan malam hari Paharudin Beta ini tidak pulang di rumahnya, sehingga para keluarga, istri maupun anak yang bersangkutan mulai panik, khawatir terhadap keberadaan dari Paharudin itu hingga malam hari tidak pulang ke rumah mereka. Dan atas kejadian itu, pihak keluarga kemudian melaporkan peristiwa itu ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bulukumba, yang bersangkutan telah tidak pulang ke rumahnya. Dan bersamaan tidak lama kemudian uh, pihak masyarakat di wilayah Kabupaten Bantaeng bersama dengan tim Basarnas di daerah tersebut menerima atau mendapatkan informasi bahwa ada sebuah perahu kecil yang digunakan oleh Pak Harudin saat memancing itu tidak ada nahkodanya atau tidak ada orang di atas perahu tersebut. Di mana perahu itu waktu saat ditemukan pada Minggu dalam keadaan mesin masih menyala, kemudian hanya saja tidak ada orang yang di atas perahu tersebut, sehingga masyarakat bertanya terhadap siapa pemilik dari perahu kecil tersebut yang tidak berpenumpang. Bersamaan dengan itu ada laporan dari warga bahwa salah seorang anggota keluarga mereka di Kabupaten Bulukumba sedang hilang saat melaut memancing. Dan TKP-nya sebetulnya ini berada di wilayah Laut Bulukumba. Namun pada saat penemuan perahu dari korban ini ditemukan di wilayah perairan Kabupaten Bantaeng, yang yakni berada di wilayah Pantai Marina atau berada di wilayah Kecamatan Pajuku Kamba Pio. Dan waktu itu kemudian para petugas bersama masyarakat dan pihak aparat keamanan lainnya dibantu dengan aparat pemerintah di dua daerah itu yang melakukan pencarian selama 2 hari, dan tepatnya pada kemarin siang itu baru ditemukan Paharudin Beta yang sudah tidak bernyawa lagi dan kondisinya berada di wilayah uh, perairan atau laut Bulukumba. Dan lokasi penemuannya itu berada di cukup di luar wilayah perairan atau cukup di sangat jauh dari wilayah pantai dari daratan Kabupaten Bulukumba. Dan saat pencarian ini yang menyebabkan 2 hari baru dapat ditemukan karena cuaca di Kabupaten Bulukumba di wilayah perairan akhir-akhir ini saat itu atau pada saat
melakukan pencarian itu cukup terganggu atau ketinggian ombak ya, kemudian angin kencang sehingga para tim sedang mengalami hambatan. Dan kemarin pada siang hari korban kemudian ditemukan oleh salah seorang nelayan asal Kabupaten Bulukumba dalam keadaan sudah mengapung dan tidak bernyawa. Seperti itu Mbak Pio. Rekan Samba, kemudian dari hasil penyelidikan tentunya sudah ada penyelidikan lebih lanjut dari pihak terkait. Seperti apa dugaan awal penyebab kematian dari Pak Harudin ini di perairan Bulukumba? Ya, dugaan dari para petugas atau lembaga terkait menduga bahwa yang bersangkutan diduga sedang kelelahan saat memancing karena pekerjaan atau profesi dari Pak Harudin Beta ini sebagai seorang security di salah satu bank di Kabupaten Bulukumba, dan dilaporkan pihak keluarga korban bahwa saat akan berangkat memancing itu di uh, malam harinya memang tidak istirahat, langsung melakukan aktivitas di hari Minggu, memancing di wilayah Bulukumba, dan diduga karena capaian itu sehingga ia terjatuh di dasar laut, kemudian terbawa ombak dan pada akhirnya ditemukan sedang tewas Mbak Pio. Rekan Samba dapat disampaikan juga mengenai barang bukti atau juga mungkin petunjuk yang ditemukan oleh petugas bahwa ini milik dari Pak Harudin tersebut? Ya, barang bukti yang ditemukan oleh petugas dari Basarnas dan BPBD Bulukumba dan bersama dengan aparat kepolisian di Kabupaten Bantaeng, yakni perahu yang digunakan korban, kemudian juga ada eh, dompet korban, kemudian ada HP yang disimpan di atas perahu sebelum terjatuh dan hanyut ke dalam laut, Mbak Pio. Dapat dijelaskan juga rekan Samba, lantas bagaimana proses evakuasi jenazah dari laut ke daratan dilakukan dan juga proses pemakamannya mungkin dilakukan pada hari apa? Ya, proses evakuasinya memang membutuhkan waktu, dan ini cukup dramatis juga karena awalnya akan didaratkan di pantai Marina. Namun karena cuaca yang kurang mendukung sehingga pihak tim penyelamat dari Badan SAR dan BPBD sehingga memutuskan untuk mendaratkan di wilayah pelabuhan PTG, Kecamatan Ujung Kabupaten Kuba. Dan usai dibawa naik di daratan Bulukumba atau di pantai tersebut, kemudian pihak keluarga membawa yang bersangkutan ke ICU rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dan setelah itu kemudian dilakukan pemakaman di uh, pekuburan umum atau pemakaman umum di Kabupaten Bulukumba sendiri, Pak Abio. Baik, berarti hingga saat ini bagaimana kemudian kondisi dari sang istri dan juga keluarga korban? Ya, keluarga korban atau sang istri masih tampak shock dan belum bisa banyak memberikan informasi karena mereka tidak memperkirakan bahwa sang suami mereka sedang akan meninggalkan keluarga mereka, karena pada saat sebelum berangkat memancing, kondisi yang bersangkutan masih sehat, dan itulah yang kemudian terjadi, harus menerima kenyataan itu, dan mereka harus tabah dan sabar atas peristiwa ini, Mbak. Iya, rekan Samba dapat dilaporkan juga apakah kemudian ada laporan atau kejadian riwayat serupa di lokasi memancing dari Pak Harudin ini? Ya, sebetulnya di dalam selama 1 tahun terakhir ini sejumlah peristiwa, baik kapal tenggelam, kapal terbalik, hingga nelayan hilang di wilayah perairan tersebut atau di sekitar lokasi itu. Karena eh, kadangkala cuaca sangat susah diprediksi atau susah diperkirakan, dan tiba-tiba biasanya
ombak atau angin begitu kencang dan tiba-tiba cukup tinggi, Pak Pio. Rekan Samba, seperti apa lantas juga imbauan dari lembaga seperti BPBD dan juga Basarnas kepada warga yang tentu beraktivitas di laut? Himbauan terakhir hingga saat ini, karena ini apalagi di belakang saya ini terlihat langit Bulukumba cukup gelap disertai kencang, dan juga himbauannya kepada seluruh nelayan dan melihat gejala-gejala alam atau memantau perkembangan informasi BMKG yang setiap saat, karena sekali lagi bahwa cuaca saat ini sangat susah diprediksi, dan hal-hal yang seperti itu yang membuat para nelayan maupun para warga yang beraktivitas di wilayah perairan kerap menjadi korban atas kondisi alam yang sangat susah diprediksi, karena biasanya di pagi hari itu cukup cerah, kemudian di siang hari kemudian tiba-tiba cuaca buruk seperti ini. Seperti itu, Mbak Tio. Terima kasih atas laporannya rekan Samba di sore hari ini. Selamat kembali bertugas dan juga tentu kita kirimkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan Tribuners, berikut juga pernyataan dari Kepala BPBD Bulukumba atas nama Hasbullah. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Bahwa pada hari Minggu pukul 17 kami mendapat informasi dari Basarnas yang berada di Bantaeng, mendapat perahu, telah mendapat perahu dari nelayan. Yang jelasnya nelayannya itu dari Bulukumba, masyarakat Bulukumba, yang menurut informasi kita bahwa masyarakat ini, korban ini melaut pada pagi, pada pukul 5:30 pagi. Mereka melakukan tangkap ikan di situ. Setelah itu pada pukul 9 dia berada di pelabuhan Bulukumba, di laut Bulukumba. Menurut informasi yang kami dapat dari nelayan, masih dilihat di sekitar pelabuhan Bulukumba. Setelah itu pukul siang jam 1 masyarakat Bantaeng ada yang melihat perahu itu. Sekitar jam-jam 5 sore perahu itu dievakuasi ke darat. Jam 19 malam kami mendapat informasi dari Basarnas Bantaeng. Besok harinya jam 7 kami briefing di Basarnas Bantaeng untuk melakukan evakuasi, untuk melakukan pencarian. Ada dibantu oleh BPBD Bantaeng pada hari kedua, ada yang menyisir ke Laut Jeneponto, ada yang menyisir dari Bantaeng ke Bulukumba. Pada hari ketiga atau ini hari, kami juga melakukan pencarian ke Laut Jeneponto, balik dari Bantaeng ke Bulukumba, dibantu oleh nelayan Bulukumba. Ada 5 perahu yang dari nelayan Bulukumba sendiri. Yang temukan siapa? Pada pukul 1 siang kami mendapat informasi dari rekan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja bahwa korban ditemukan di 20 menit keluar Laut Bulukumba. Itu kenapa Pak? Jatuh atau memancing atau bagaimana? Beliau ini si korban memancing. Ya memang kesehariannya setiap katanya weekend beliau ini mancing di laut. Ini berapa orang Pak? Ya sendiri. Terus pada saat dia jatuh apa saja yang? Pada saat dia jatuh di atas perahunya itu yang kami temukan di Laut Lamalaka Bantaeng, itu ada dompet yang berisi uang 400.000,
terus kopinya, terus apa ya, ponselnya sendiri. Duganya jatuh Pak ya? Ya mungkin diperkirakan begitu. Jadi ditemukan sudah tidak bernyawa begitu? Tidak bernyawa, meninggal dunia. Ya, inisialnya. Ya, Inisial. Namanya Pak? namanya Pak Harudin Dembeta. Baik. Umur berapa kira-kira itu Pak? Umur 43. 43 tahun. Iya. Satpam atau security di Bank BTPN. Alamatnya BTN 2. Tanah Kongkong, Kecamatan Jumulu. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Rabu 18 Juni 2025 Tribuners. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.